Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Riono. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di mana dalam mata kuliah ini, yaitu dosen yang bersangkutan atas nama Dr. Kaharudin, SPD, MPD, PhD. Adapun yang saya akan paparkan mengenai metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Yang kedua, paradigma pendekatan kualitatif. Paradigma kualitatif meyakini bahwa dalam suatu sistem masyarakat terdapat suatu ikatan yang menimbulkan keteraturan. Dan adapun menurut John W. Criswell, metode penelitian kualitatif ada 5 jenis pendekatan. Yang pertama, studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks setting kehidupan nyata kontemporer. Penelitian studi kasus dapat memilih tipe penelitian yang berdasarkan tujuan antara lain studi kasus instrumental, studi kasus kolektif, dan studi kasus intrinsik. Yang poin berikutnya, paradigma fenomenologi merupakan suatu yang berusaha mencari asumsi makna dari suatu fenomena yang dialami beberapa individu. Untuk menerapkan, peneliti bisa memilih antara fenomenologi, hermeneutik, fokus pada penafsiran teks, kehidupan, dan pengalaman. Dan yang ketiga, grounded theory menekankan upaya penelitian melakukan analisis abstrak terhadap suatu fenomena dengan harapan bahwa analisis ini dapat menciptakan teori tertentu yang dapat menjelaskan fenomena tersebut secara spesifik. Yang keempat, naratif bisa didefinisikan sebagai studi yang berfokus pada narasi, cerita, deskripsi, serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman. Studi ini bisa mencakup biografi, pengalaman orang lain, autobiografi, pengalaman peneliti. Yang kelima, kajian pustaka. Menurut Sugiono, kajian pustaka adalah seperangkat konstruk dan konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan, meramalkan fenomena. Yang berikutnya, penentuan lokasi penelitian harus benar-benar dipertimbangkan sehingga dapat diperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian itu sendiri. Yang berikutnya, instrumen penelitian merupakan alat pada waktu meneliti menggunakan metode Hari-Kunto. Penelitian juga dapat didefinisikan sebagai alat fasilitas yang digunakan untuk meneliti, mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data merupakan cara yang diperoleh data yang lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang berikutnya, yang ketujuh, teknik analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Yang poin berikutnya, pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan berperan serta wawancara dan dokumentasi, dan dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, deskripsi dan refleksi. Yang berikutnya, reduksi data merupakan proses seleksi, fokus, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar di lapangan. Berikutnya, penyajian data dan informasi yang didapatkan di lapangan dimasukkan ke dalam matriks. Matriks disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian sehingga peneliti dapat menguasai data dan tidak salah data. Ke poin berikutnya, penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari, memahami, memaknai keteraturan pola, kejelasan, alur, sebab, akibat, dan proposisi. Yang kedelapan,
validasi data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Yang berikutnya, triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk mencetakkan sebagai perbandingan terhadap data itu sendiri. Berikutnya, pemeriksaan teman sejawat. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara hasil akhir yang diperoleh dari bentuk diskusi dengan teman sejawat. Yang kesembilan, pengkodean data. Dalam penelitian kualitatif merupakan kata pendek yang secara simbolik bersifat meringkas, menonjolkan pesan, menangkap esensi dari serta porsi data. 10. Etika penelitian adalah sudut pandang ketentuan baik, buruk, benar, salah dalam kegiatan penelitian. Salah satu upaya meningkatkan pengetahuan melalui penelitian. Dan itu pun yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah ini, metodologi penelitian. Dan adapun rekan saya yang bertanya mengenai bagaimana prosedur penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan. Ya, kalau menurut saya lakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, kemudian buat pradesain penelitian, kumpulkan data, analisis data, periksa keabsahan data. Dan adapun pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian data. Menurut saya, pengertian data itu merupakan fakta atau informasi yang digunakan untuk melakukan penelitian. Ya, itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi metodologi penelitian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.